berapa lama menjalankan intermittent fasting untuk mencapai tujuan manfaat itu, Dok, intermittent fasting tadi, sama berapa lama, Dok, setelah menjalankan puasa intermittent fasting ini dapat kita rasakan manfaatnya, Dok, untuk IF ini? Ya, itu tuh beda. Kalau intermittent fasting itu puasa itu baik puasa sunnah maupun puasa water fasting ya, itu manfaatnya tuh kan seperti olahraga gitu. Nanyanya tuh pertama olahraga, kalau kita misalnya disuruh olahraga, kan olahraga tuh semua dokter tuh sepakat bahwa olahraga tuh baik buat kesehatan ya. Ada orang misalnya gula darahnya tinggi suruh olahraga, orang tensinya tinggi suruh olahraga, kolesterolnya tinggi suruh olahraga gitu kan. Semuanya tuh tahu bahwa olahraga tuh bagus. Tapi kan enggak, saya orang sakit gula nih, terus dia olahraga seminggu 2 minggu, terus dia periksa lagi gulanya, loh kok belum turun, berarti olahraga tuh nggak bermanfaat dong buat kesehatan. Padahal sebenarnya baru 2 minggu gitu. Jadi si program puasa juga mirip sama olahraga, dia tuh kalau dijalanin rutin terus menerus nanti akan ada efek yang signifikan buat kesehatan. Tapinya nggak bisa instan. Pertama itu, yang kedua tiap orang kan beda-beda efeknya. Nggak bisa disamain setelah 1 bulan olahraga efeknya akan kerasa. Mungkin orang tertentu olahraga 2-3 bulan baru mulai kerasa efeknya pada gulanya. Ada orang yang 6 bulan baru mulai kerasa. Ada yang cuma sebulan aja udah mulai kelihatan efeknya. Tapi ada, kalau variasi puasa ini sangat macam-macam. Ada pasien saya tuh berat badannya 110 kilo gitu ya, dalam puasa 1-2 bulan aja dengan kombinasi level 1, level 3, level 5 gitu ya, itu tuh bisa turun 20 kilo dalam 1 bulan. Setelah itu tuh penurunannya nggak terlalu drastis lagi, tapi dia bisa turun dari 105 kilo tuh jadi 80 kilo tuh dalam 1-2 bulan aja setelah dia jalanin program puasa. Tapi ada juga yang nggak kayak gitu. Tapi intinya bahwa si olahraga dan tuh mirip puasa tuh dalam artian dia tuh aman selama sesuai aturan, dan juga dia banyak sekali manfaatnya. Cuman nggak instan dan tiap orang tuh berbeda-beda. Growth hormone, hormon insulin, manfaatnya pada happy hormone itu tiap orang beda-beda. Tapi kalau untuk happy hormone kan langsung itu. Ketika orang berpuasa tuh happy hormonnya meningkat. Ketika dia berbuka, happy hormone tertentu tuh meningkat secara signifikan. Endorfinnya, oksitosinnya meningkat. Kemudian insulin juga pada saat kita berpuasa, insulin tuh beristirahat langsung. Kemudian growth hormone itu juga meningkat sampai 13-20 kali lipat kalau kita bisa puasa sampai 24 jam ya. Artinya kalau misalnya efeknya terhadap peningkatan yang akut sih kerasa langsung, cuman manfaat kesehatannya, kapan gula darah saya bisa turun, kapan tekanan darah saya bisa turun, kapan kolesterol saya bisa turun, itu tiap orang beda-beda. Tapi pastinya tuh nanti kalau asal si puasa itu tuh sebenarnya sangat efektif, sangat bagus buat kesehatan selama kita tuh nggak makan berlebihan di luar jam puasa gitu. Selama kita jalanin itu tuh manfaatnya pasti ada. Tapi kalau misalnya kita puasa, tapi sesudah puasanya kita makan berlebihan, kita nggak lapar, kita masih makan, itu tuh nanti seolah-olah puasanya tuh bisa jadi kayak nggak berbekas gitu manfaatnya tuh. Jadi maksudnya kalau misalnya puasa itu yang jangan berlebihan, itu tuh 4 kan prinsipnya tadi. Banyak minumnya itu harus sesuai dengan berat badan. Kemudian makannya jangan buru-buru, dikunyah yang lama pelan-pelan, karena itu banyak sekali hubungannya dengan energi yang dipakai tubuh untuk mengolah makanan. Kalau kita makanannya dikunyah yang lama, maka energi yang digunakan untuk proses makanan di dalam lambung itu juga berkurang. Lambung itu kerjanya lebih ringan kalau udah makanannya dihancurin. Yang paling penting tuh dari prinsip yang tidak berlebihan itu, jangan makan ketika kita lapar. Ketika kita nggak lapar. Kemudian berhenti ketika udah kenyang. Itu tuh kunci utamanya tuh di situ. Kalau kita biasakan kita nggak makan ketika kita belum makan ketika kita nggak lapar, kemudian kita berhenti ketika kenyang, itu tuh proses manfaat puasanya itu akan sangat signifikan ya. Jadi apa aja isi puasa ini tuh enak, itu apa aja tuh boleh makan asal halal gitu ya. Sementara kalau yang haram kan walaupun sedikit itu merusak. Itu prinsipnya tuh dalam Islam tuh sangat jelas. Semua yang baik itu telah dihalalkan bagi kamu. Artinya makanan halal itu semuanya tuh baik sama Allah, tuh udah dipilihin makanan itu yang baik-baik itu, yang halal itu tuh udah baik pasti bagi tubuh. Yang bikin rusak itu kalau kita makannya berlebihan. Salah satu makan berlebihan itu contohnya makan gulai otak itu misalnya, sama nasi merah misalnya. Kalau kita makan gulai otak pada saat kita lapar dan tidak berlebihan, itu tuh yang dianggap makanannya jelek itu akan jadi energi bagi tubuh kita, akan jadi manfaat. Tapi kalau kita makan nasi merah nih, nasi merah kan dianggapnya bagus buat kesehatan.
Tapi kalau kita makannya pada saat kita nggak lapar gitu ya, kita misalnya jam 10 makan nasi merah, padahal jam 8 baru makan. Walaupun si nasi merah itu dianggap sangat banyak manfaatnya buat kesehatan, banyak tinggi serat, itu tuh akan mengacaukan hormon lapar, hormon kenyangnya, kemudian menyebabkan banyak penyakit, ditimbun jadi lemak, walaupun itu kan karbohidrat. Tapi ketika tubuh kita nggak butuh energi, maka semua makanan yang masuk itu cenderung akan disimpan dalam bentuk lemak. Tapi kalau kita makan nasi merah, jadi makan nasi merahnya ketika nggak lapar atau ketika udah kenyang, maka itu nggak akan jadi manfaat, malah jadi penyakit. Tapi kalau kita makan makanan yang dianggapnya jelek gitu, ya misalnya makan duren, makan gulai otak, makan daging kambing, segala macam, jeroan, tapi kita makan hanya pada saat kita lapar, selama makanan itu halal dan kita tidak berlebihan makannya, itu tuh malah jadi manfaat, pasti dapat manfaat. Itu tuh nggak logis menurut saya. Tuh ada makanan yang dihalalkan sama Allah, terus kita bilang ini makanannya halal tapi merusak tubuh gitu. Itu tuh sepertinya kontradiktif banget gitu. Kok masa dihalalkan tapi kok ngerusak badan gitu? Yang ngerusak badan itu wakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan. Jadi semua makanan yang halal itu tuh akan merusak tubuh kalau makannya berlebihan, ya. Tapi kalau kita semua makanan yang halal itu kalau kita nggak berlebihan, itu tuh akan banyak sekali manfaatnya buat kesehatan gitu. Karena udah dipilihin, kita tuh enak banget sebagai orang Islam tuh udah dipilihin sama Allah, ini makanan yang halal, ini tuh telah dihalalkan semua yang baik bagi kamu. Jadi semua yang baik di seluruh dunia itu sudah dipilihkan sama Islam tuh, ini makanan halal dan ini tuh baik bagi kamu. Wakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah silakan dan janganlah berlebihan. Udah aja itu tuh nggak pusing kitanya. Jadi kalau saya ngajarin ke pasien tuh, dok yang nggak boleh apa, udah makan apa aja asal ibu atau bapak rajin puasa, terus makannya jangan berlebihan. Itu tuh nanti berat badannya akan turun, kolesterolnya turun, gula darah turun, ya daya tahan tubuh meningkat. Tapi begitu kita puasanya rajin, tapinya makannya berlebihan, itu berantakan. Walaupun kita rajin puasa, tapi makannya di luar waktu puasa itu berlebihan, itu tuh kayak nggak ada bekasnya puasa tuh. Makanya banyak yang orang puasa Senin Kamis rutin udah bertahun-tahun, tapi berat badannya kelebihan, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi. Padahal dia rajin puasa Senin Kamis. Itu tuh karena pada saat Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rebonya atau Jumat, Sabtu, Minggunya, dia tuh makannya berlebihan. Dia tuh nggak makan berlebihan pada saat nggak puasa aja, pas bukanya juga berlebihan, ya. Kemudian juga pas lagi nggak puasa apalagi gitu. Makanya banyak sekali penyakit gitu. Islam tuh satu-satunya agama yang istilahnya tuh menganggap kelebihan berat badan itu sesuatu hal yang nggak terpuji. Banyak hadis-hadisnya ya bahwa orang-orang yang generasi sesudahnya itu, sesudah aku itu kata Rasul tuh yang paling baik sesudahnya tuh aku, generasiku, generasi sesudahnya. Tapi nanti akan ada generasi orang-orang yang istilahnya tidak bisa dipercaya, bersaksi palsu. Ciri-cirinya apa? Ada tanda-tanda kegemukan pada mereka. Misalnya Umar bin Khattab misalnya ngomongin ke orang yang gemuk itu, kamu tuh kenapa perutnya kayak gini? Ini adalah berkah dari Allah, kata Umar. Ini bukan berkah, ini adalah azab. Makanya jangan makan tuh jangan berlebihan gitu. Nah itu tuh Islam tuh satu-satunya agama yang bilang bahwa kegemukan itu tuh nggak bagus. Dan panduannya itu cuma sederhana, makannya pastikan yang halal, jangan berlebihan, rajin berpuasa. Artinya kalau kita jalanin 3 ini tuh insya Allah nggak akan kelebihan berat badan. Ya, mungkin itu